Selanjutnya kita akan lihat sudut kota, dan pada sudut kota kali ini kita akan ke kota Surabaya. Kota yang dikenal sebagai kota pahlawan ini bukan hanya terkenal akan kisah yang heroik pada masa penjajahan. Ya, kota yang identik dengan monumen hewan hiu dan buaya ini juga memiliki sisi lain yang sudah lama ada namun jarang dikulik. Nah, berikut kami hadirkan dalam segmen Sudut Kota. Menjaga ingatan tentang penjara Kalisosok. Dulu pada masa kolonialisme, siapapun yang melakukan pelanggaran ditahan di sini, baik orang-orang Eropa maupun Bumi Putra. Bahkan beberapa tokoh bangsa pernah ditahan di sini, seperti Hos Cokro Aminoto, W.R. Supratman, dan Kiai Haji Mas Mansur karena melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Penjara yang awalnya hanya memiliki luas 5,2 meter persegi dan terbagi menjadi dua bagian ini dibangun pada 1808 pada saat masa pemerintahan VOC. Pada zamannya, penjara yang akrab disebut Binnenboy oleh orang Belanda atau penjara dalam kota ternyata merupakan tempat yang nyaman bagi para tahanannya, khususnya bagi para napi yang berasal dari Indonesia. Ida Pfeiffer itu menuliskan bahwa penjara Kalisosok ini adalah penjara yang nyaman. Dia bilang begitu. Karena apa? Fasilitas makannya itu memang makanan yang tergolong tidak pernah dinikmati oleh masyarakat Bumi Putra. Meski banyak cerita soal kisah perjuangan negeri ini, namun status kepemilikan Kalisosok nyatanya kini tak lagi milik negeri. Pada awal 2000-an, Kementerian Kehakiman dengan pihak swasta melakukan tukar guling untuk membangun penjara yang lebih besar dengan hasil pihak pemerintah mendapatkan lahan tanah di Kecamatan Porong, Sidoarjo. Namun sayangnya, meski sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, kondisi bangunan ini terbilang tidak terawat. Milik ada di Jakarta dan penjara itu hanya diserahkan kepada seorang pengawas kalau tidak salah. Dan itu penjara itu kemudian relatif tertutup, bahkan misalnya pihak pemerintah kota pun kalau ingin ke sana juga agak kesulitan. Itu yang menyebabkan pantauan terhadap bangunan itu juga menjadi lebih sulit. Hanya berjarak selemparan batu dari kawasan Kalisosok, kawasan pecinan yang sedang hits ini konon menyimpan cerita menarik yang menggugah rasa penasaran saya. Namun sebelum itu, saya juga tergugah dengan depot ini. Depot yang sudah berdiri sejak 1930-an ini sudah hafal banget cara manjakan lidah pengunjungnya dengan beragam sajian kuliner Nusantara. Yang membuat saya penasaran adalah rawon satu ini nih. Kalau biasanya kuah rawon berwarna hitam karena terbuat dari kepayang atau keluak, tapi rawon merah ini kuahnya terbuat dari cabai merah besar. Unik. Rasanya gurih, ada manisnya, ada sedikit pedasnya. Kemudian ini yang jarang dijumpai adalah sate sumsum tulang belakang sapi. Lembut, bumbunya manis karena ini campuran dari kacang sama kemiri. Semuanya mantap, dan kalau makan di sini bukan hanya sekedar makan, karena juga bisa mengulik tentang sejarah kawasan ini. Berjalan beberapa menit saja dari tempat saya makan tadi, saya sampai di tempat yang dulunya dikagumi pelancong yang berkunjung atas kesibukan perdagangannya. Selamat datang di Kembang Jepun, atau kini dikenal sebagai Jalan Kia-Kia. Ya, memang selama ini kan ada narasi bahwa nama Kembang Jepun itu berasal dari nama pelacur-pelacur Jepang yang beroperasi di sini. Tapi dari hasil penelitian saya menemukan bahwa sebenarnya tidak ada hubungannya.
Kembang Jepun sudah ada di peta yang paling tua yang saya temukan di tahun 1821. Sementara para pelacur Jepang itu datang ke sini itu kira-kira tahun 1885. Menduga berasal dari tanaman-tanaman kembang Jepun yang tumbuh subur di sini. Surabaya tidak hanya terkenal dengan peristiwa 10 Novembernya saja. Kota pelabuhan gerbang utama Majapahit ini masih memiliki cerita lain yang menarik yang menunggu untuk dikulik. Kanzata Marindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.